Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofredi dengan NIM 2208691, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa melalui dari perencanaan, penerimaan peserta didik, sampai peserta didik menamatkan pendidikannya, guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan tujuannya adanya yaitu untuk administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum yaitu untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efisien sehingga tujuan dan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Next. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Ada beberapa poin yaitu: 1. Kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan ataupun penetapan daya tampung, penetapan syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Kedua yaitu selama tahun pembelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin ataupun tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan hukuman. Dan yang terakhir yaitu akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan tentang kelas, serta pemberhentian peserta didik dari sekolah yang karena tamat. Next, selanjutnya instrumen administrasi peserta didik ataupun manual dan elektronik. Ada beberapa poin yaitu: buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Selanjutnya yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkapnya. Buku induk itu seperti daftar nilai juga yang tercatat. Selanjutnya yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan kreativitas siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipsikan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, serta keterangan pindah dan berbagai macam lainnya. Itu selanjutnya next yaitu peran guru dalam administrasi. Peranan guru dalam administrasi murid adalah: 1. Sebagai panitia penerimaan murid baru. 2. Berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah, menciptakan suasana. 2. Mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. 4. Menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi untuk siswa untuk dalam berprestasi.
Yang terakhir itu menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, aman, dan tentram. Dan dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetisi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran kelulusan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.